berhubungan dengan masalah mengunjungi orang-orang saleh dan orang baik. Dan hadis terakhir yang kita bacakan yaitu hadis tentang sabda Nabi SAW pada saat Umar berkata, "Ista'dzantun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umrah fa'adina li wa qala la tansana ya ukhayya min du'aik." Faqala kalimatan ma yasurruni anna li biha dunya. Terjemahnya, saya meminta izin kepada Nabi SAW untuk umrah, maka beliau mengizinkan dan beliau bersabda, jangan lupakan kami wahai saudaraku dari doamu. Beliau telah mengucapkan satu kata yang membahagiakanku melebihi kebahagiaanku seandainya aku memiliki dunia ini. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, asyrikna ya ukhayya fi du'aik. Sertakanlah kami wahai saudaraku dalam doamu. Hadits ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita bagaimana seseorang muslim selalu berusaha untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tambahan karunia-Nya, bukan hanya dari upaya dia sendiri tapi dari saudaranya pun. Di sini poinnya adalah meminta agar didoakan. Jadi kita boleh setiap kali ketemu dengan siapapun dari saudara-saudara kita muslim, doakan saya, doakan saya. Jadi kita titip pesan seperti itu. Kita bisa lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menitip pesan itu kepada Umar bin Khattab. Padahal Nabi SAW lebih afdal daripada Umar, jelas. Tapi beliau menyampaikan sebagai bentuk tawadhu Nabi SAW, merendahnya beliau, dan juga sebagai bentuk penjelasan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seharusnya setiap muslim membiasakan diri untuk bisa memohon dan meminta agar temannya mendoakannya. Jadi ini pesan penting teman-teman sekalian. Selalu kita minta agar titip doa ya, sebutkan nama saya, doakan saya. Semoga Allah ampuni kesalahan saya. Ini adalah sesuatu yang sangat baik. Terutama kalau yang kita temui adalah orang saleh. Begitu juga dengan hadis 307 itu tadi 378, 379 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi SAW yazuru Quba'a rakiban wa masyian fayusalli fihi rak'atain." Nabi SAW mengunjungi Quba dengan berkendaraan atau berjalan kaki. Lalu beliau sholat di dalamnya 2 rakaat. Hadis Bukhari Muslim. Dan juga satu riwayat lain, "Kana Nabi SAW ya'ti masjid Quba'a kulla sabtin rakiban wa masyian wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu." Nabi SAW selalu mendatangi Masjid Quba setiap Sabtu dengan berkendaraan atau berjalan kaki, dan Ibnu Umar pun melakukannya. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita tentang kedudukan Masjid Quba. Masjid Quba yang masyhur di dalam Islam, dikenal dengan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi SAW begitu hijrah ke Madinah, dan merupakan simbol Islam yang akan terus ada insya Allah sampai menjelang hari kiamat. Dan sholat di Masjid Quba punya keutamaan khusus, di mana Nabi SAW mengatakan siapa yang bersuci di rumahnya, kalau kita yang datang umrah atau haji bersuci di hotelnya, kemudian dia pergi ke Masjid Quba lalu dia sholat 2 rakaat, apapun sholatnya, tahiyat masjid kah, sholat uduk kah, sholat taubat kah, sholat duha kah, kalau di pagi hari misalnya, dan insya Allah semoga saja masuk dalamnya juga sholat wajib maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Dan termasuk sunnah Nabi SAW sini adalah beliau mendatangi Quba ini dan sering mendatanginya. Kalau dalam riwayat tadi disebutkan pada hari Sabtu, apakah beliau jalan kaki ataupun beliau berkendaraan. Yang kedua teman-teman yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis tersebut adalah bagaimana menuju ke masjid ini dianjurkan agar memvariasikan. Artinya mungkin sesekali kita menggunakan kendaraan, sesekali kita menggunakan atau berjalan kaki. Karena Nabi SAW melakukan keduanya. Walaupun kita mungkin lebih dominasi jalan kaki karena sekaligus menjaga kesehatan dan mengejar pahala lebih besar. Tapi Nabi SAW dikatakan sini rakiban. Beliau seringkali juga menggunakan tunggangan. Kemudian juga dianjurkan agar mendatangi atau sesekali sholat di masjid yang lebih jauh. Sebenarnya rumah Nabi SAW dengan Masjid Nabawi itu cuma melekat dindingnya. Ada pintu yang langsung menyambung ke Masjid Nabawi. Dan sholat di Masjid Nabawi 1000 pahala dibandingkan tempat lain. Tapi bagaimana Nabi SAW mendatangi Quba agar di Quba pun tercatat beliau mengerjakan sholat. Karena setiap kali seorang muslim sholat di sebuah tempat akan menjadi saksi pada hari kiamat.
Maka boleh kita sesekali teman-teman sholat atau memvariasikan sholat dari masjid ini ke masjid sana supaya kita ya punya juga catatan pahala di masjid ini, di masjid ini. Mungkin kita pernah azan, kita pernah sholat sunnah, kita pernah berzikir, kita pernah berdoa, kita pernah baca Quran, pernah hadiran majelis ilmu. Banyak yang bisa kita dapatkan ya. Itu termasuk pelajaran yang bisa kita ambil di sini ya.